Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ainur Rafiq dari Prodi PGSD kelas A. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Matematika kelas dasar. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Apa sih pembagian pecahan itu? Pembagian pecahan adalah operasi matematika yang melibatkan pembagian suatu jumlah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan konsep pecahan. Jenis pecahan itu sendiri ada 3. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Untuk yang pertama, pecahan biasa adalah jenis bilangan pecahan yang paling sederhana dan hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya bagian yang diambil dari suatu benda. Penyebut adalah bilangan yang menunjukkan berapa banyak bagian yang totalnya ada. Pecahan biasa dituliskan dengan simbol A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Untuk sebagai contohnya, 1 per 2, 3 per 4, 5 per 8, 5 per 10, 7 per 14. Ini adalah contoh pengerjaan dari pecahan biasa. Yang pertama ada 1 per 2 dibagi 1 per 4. Nah, pembagian di sini kita ubah menjadi perkalian. Menjadi 1 per 2 kali 4 per 1. Kenapa 4 per 1? Karena 1 per 4 ini dibalik menjadi 4 per 1. Karena ini udah ketentuannya. Dan ini langsung saja dikalikan. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 4 per 2. 4 per 2 ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk contoh yang kedua, ada 2 per 3 dibagi 1 per 3. Seperti di contoh yang pertama tadi, kita ubah menjadi perkalian dulu. 2 per 3 dikali 1 per 3 ini dibalik menjadi 3 per 1. Nah, langsung kita kalikan saja. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, kalau di sini hasilnya bisa kita sederhanakan, disederhanakan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Untuk yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah jenis bilangan pecahan yang terdiri dari 2 bagian, bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulat menunjukkan banyaknya bagian utuh, sedangkan pecahan biasa menunjukkan banyaknya bagian dari suatu bagian utuh. Pecahan campuran dituliskan dengan simbol A, B per C, yang dimana A adalah bilangan bulat, B adalah pembilang dari pecahan biasa, dan C adalah penyebut pecahan biasa. Untuk contohnya ada 2 1 per 4, 3 2 per 3, 4 5 per 8, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya cara mengerjakan pecahan campuran, di sini ada soal 1 1 per 2 dibagi 2 3 per 4. Nah, pecahan campuran ini kita jadikan menjadi pecahan biasa dulu ya. Caranya gini. 1 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3 per 2. 2 kali 4 ditambah 3 sama dengan 11 per 4. Nah, pembagian ini kita ubah lagi menjadi perkalian. 3 per 2 dikali 4 per 11. Ini dibalik ya.
yang tadinya 11/4 menjadi 4/11. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 4 dan 2 kita coret, dan 4 menjadi 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Kita langsung kalikan saja. 3 kali 2 adalah 6, dan 11-nya pindah ke sini, menjadi 6/11. Untuk contoh yang kedua, 1/3/4 dibagi 2, 1/2. Sama dengan, kita ubah ke pecahan biasa. 1 kali 4 adalah 4, ditambah 3 sama dengan 7. Kita tulis 7/4. 2 dikali 2, 4, ditambah 1 sama dengan 5. Jadi kita tulis 5/2. Nah, kita ubah lagi menjadi perkalian. 7/4 dikali 2/5. Nah, ini kan bisa disederhanakan lagi. 4 dibagi 2, kita coret menjadi 4-nya menjadi 2. Nah, kita langsung saja 7-nya langsung ditulis 7, dan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasil dari 1/3/4 dibagi 2, 1/2 sama dengan 7/10. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah jenis bilangan pecahan yang dituliskan dengan menggunakan tanda koma untuk memisahkan bilangan bulat dengan bagian pecahan. Bilangan bulat menunjukkan banyaknya bagian yang utuh, sedangkan bagian pecahan menunjukkan banyaknya bagian dari suatu kesatuan. Pecahan desimal memiliki penyebut pangkat 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sebagai contoh, 0,5, 1,25, 3,14, dan seterusnya. Dan cara mengerjakannya adalah, di sini ada contoh 0,8 dibagi 0,2. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kita tulis 8/10 dan 2/10. Nah, kita ubah lagi menjadi perkalian. 8/10 dikali, kita balik menjadi 10/2. Nah, di sini kan ada yang sama nih. 10 sama 10. Kita coret, kita sederhanakan. Kita tulis jadi 8/2. Nah, ini kan bisa disederhanakan kan? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada 2,5 dan dibagi 0,5. Sama dengan, kan di sini ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Nah, jadi kita tulis, komanya hilang menjadi 25/10. Di sini 5/10. Sama dengan, kita ubah menjadi perkalian lagi, 25/10 dikali 10/5. Di sini kita bisa sederhanakan, yaitu 10 kita coret menjadi, kita tulis hasilnya 25/5. Nah, 25 dibagi 5 menjadi 5. Nah, ini hasil 5 ini adalah bentuk sederhana dari 25/5. Untuk contoh yang ketiga, 2,25 dibagi 0,25. Nah, kita tulis, kan di sini ada dua angka di belakang koma, maka
penyebutnya menjadi 100. Jadi 100 ya. Tadi kan yang kalau semisal satu angka di belakang koma itu 10, kalau 2 di belakang koma yaitu per 100. Kita tulis 225 per 100 dibagi 25 per 100. Kita ubah menjadi perkalian. 225 per 100 dikali 100 per 25. Nah, di sini kan ada yang sama. Kita coret saja, kita sederhanakan. Lalu kita tulis 225 per 25 sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bisa sederhanakan lagi, 225 dibagi 25 sama dengan 9. Oke, itu saja materi pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.